bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Waristi. Saya dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu tentang penyuluhan, dan saya akan memberikan penyuluhan dengan judul cara cerdas menggunakan antibiotik yang baik dan benar. Simak video. Sebelumnya teman-teman semua udah ada yang tahu gak sih apa itu antibiotik? Kadang masyarakat di sekitar kita itu hanya mengetahui jenis nama-nama obat seperti amoksisilin, ampicillin, tetrasiklin, tanpa mereka mengetahui obat apa sih itu, untuk penyakit apa sih itu. Bener nggak ya obat ini untuk penyakit ini? Bener nggak ya sakit ini nih butuh yang namanya amoksisilin? Oleh karena itu di sini saya akan memberitahu apa sih antibiotik. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik, di mana bakteri menjadi kebal terhadap pengobatan. Hal ini merupakan ancaman global, ancaman kesehatan bagi global, karena penting untuk kita mengetahui cara yang baik dan tepat dalam menggunakan antibiotik itu. Sudah banyak saya temukan di lingkungan sekitar saya, ternyata banyak sekali masyarakat yang belum paham tentang cara penggunaan antibiotik. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa ya batuk saya nggak sembuh-sembuh? Kenapa ya pilek saya ini nggak sembuh-sembuh? Ketika saya tanya, emang ibu minum obat apa? Ini loh, saya minum amoksisilin, saya minum ini, saya minum tetrasiklin, saya minum ampicillin. Saya bilang, ibu, itu namanya antibiotik, dan batuk dan pilek itu nggak butuh yang namanya antibiotik. Jadi kalau selama ini ibu minum antibiotik, ibu akan menyebabkan resistensi obat, di mana ketika penyakit itu kan terinfeksi bakteri, kan batuk tuh, terus ada virus itu kan awalnya kecil kan segini, terus ibu minum antibiotik, virus yang awalnya segini nih dia jadi segini, dia jadi besar. Dan ketika nanti ibu sakit, di mana penyakit itu butuh antibiotik, itu virus dan bakteri tadi itu tidak butuh lagi, tidak mempan lagi yang namanya antibiotik, karena ibu sudah menggunakan antibiotik di penyakit yang sebenarnya belum butuh antibiotik. Di situ banyak sekali masyarakat yang ternyata belum paham bahwa nggak semua penyakit itu harus minum antibiotik. Mereka kira antibiotik itu dapat menyembuhkan semua penyakit seperti batuk, pilek, demam, dan itu ternyata salah ya teman-teman. Kita sebagai yang mungkin mengerti sedikit, kita ketika ada orang yang bertanya, sebaiknya kita kasih tahu yang benar, supaya apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari selama kuliah itu bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
Lalu bagaimana sih cara yang tepat dalam menggunakan antibiotik itu? Baik, di sini saya akan memberitahu bagaimana sih cara penggunaan antibiotik itu dalam tubuh. Antibiotik itu bekerja dengan cara membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit. Namun, antibiotik tidak efektif untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh virus seperti flu atau pilek. Kenapa antibiotik tidak efektif untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh virus seperti pilek dan batuk tadi? Karena penyakit yang disebabkan oleh virus itu dapat sembuh dengan sendirinya. Beda dengan penyakit yang terinfeksi bakteri. Penyakit yang terinfeksi itu gejalanya lebih serius dan sering membutuhkan antibiotik. Misalnya itu infeksi saluran kemih, radang paru-paru, atau infeksi telinga yang sangat parah. Cara menggunakan antibiotik itu bagaimana sih? Cara menggunakan antibiotik itu yang pertama yaitu gunakan sesuai resep dokter. Antibiotik harus digunakan sesuai anjuran dokter. Jangan pernah membeli atau mengkonsumsi antibiotik tanpa resep. Yang seperti saya bilang tadi, antibiotik itu tidak sembarangan dikasih untuk penyakit yang belum pasti itu terinfeksi bakteri atau tidak. Jadi kita harus periksa dulu ke dokter apakah penyakit kita ini terinfeksi bakteri atau tidak. Lalu yang kedua yaitu lengkapi dosis. Kadang kita kalau berobat itu pasti kita ada obat yang ada etiketnya, di etiket itu tertulis harus dihabiskan. Itu artinya obat itu adalah antibiotik. Dan walaupun kondisi kita sudah membaik, kita harus menghabiskan antibiotik itu. Karena apa? Karena supaya emang bakteri yang akan kita bunuh tadi emang benar-benar mati. Jadi kalau misalnya ibu atau kawan-kawan semua itu aku sudah sembuh deh, udah deh nggak usah diminum aja deh antibiotiknya, itu nggak boleh ya teman-teman, itu namanya salah. Itu nanti teman-teman akhirnya jadi resistensi terhadap antibiotik yang harusnya setelah dihabiskan itu teman-teman udah sembuh, malah teman-teman nggak sembuh-sembuh, malah makin berkembang lagi bakterinya, malah bikin penyakit yang teman-teman alami itu makin parah. Yang keempat yaitu hindari antibiotik untuk infeksi virus. Yang tadi seperti udah saya jelaskan, antibiotik itu nggak efektif untuk penyakit yang terinfeksi oleh virus. Menggunakan antibiotik untuk infeksi virus hanya akan meningkatkan resiko resistensi. Baiklah, dari pemaparan materi yang sudah saya jelaskan, mungkin akan saya simpulkan bahwa penggunaan antibiotik yang bijaksana sangat penting untuk kesehatan kita, di mana kita harus memastikan bahwa obat yang sudah kita minum itu benar nggak sih untuk apa yang penyakit kita butuhin. Lalu pastikan selalu konsultasi dengan dokter sebelum menggunakan antibiotik. Ikuti dosis yang diresepkan dan hindari penggunaannya untuk infeksi yang disebabkan oleh virus. Dengan begitu kita dapat mencegah resistensi antibiotik dan menjaga efektivitas obat ini di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sita Aristi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.